Foundations of Planning, diambil dari Management of the Essential, edisi 4, by Robin Coulter de Sensowood. Fakta atau fiksi. Perencanaan adalah buang-buang waktu, karena tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Kita sering mendengar bahwa masa depan tidak dapat diprediksi. Sebaik apapun kita merencanakan, selalu ada hal yang tak terduga. Hal itu bisa berupa resesi mendadak, produk baru dan inovatif dari pesaing, hilangnya pelanggan utama atau karyawan kunci, atau runtuhnya model bisnis yang telah lama mapan. Logika ini telah membuat banyak orang menyimpulkan bahwa perencanaan adalah buang-buang waktu. Padahal tidak. Perencanaan itu harus fleksibel atau tidak perlu kaku. Misalnya perencanaan yang mencakup berbagai skenario dapat mempersiapkan untuk berbagai situasi. Di sini akan dibahas apa itu planning, mengapa manajer melakukan planning, hubungan planning dan kinerja, bagaimana manajer melakukan planning, menetapkan tujuan dan pengembangan rencana, dan isu kontemporer dalam planning. Pertama, apa itu planning? Planning adalah proses mendefinisikan tujuan, strategi, dan rencana kerja. Formal planning itu tertulis dan dalam jangka waktu panjang dan untuk tujuan bersama. Kemudian informal planning adalah yang tidak tertulis, fokus jangka pendek dan untuk unit tertentu saja. Kemudian, mengapa manajer melakukan planning? Untuk menjadi standar pengendalian, memberikan arahan, mengurangi ketidakpastian, dan meminimalis pemborosan. Planning dan perform. Hubungannya adalah perencanaan formal terkait profit dan hasil positif, kemudian kualitas perencanaan lebih penting daripada jumlah, kemudian lingkungan eksternal dapat mempengaruhi hasil, dampak yang terlihat setelah beberapa tahun. Kemudian elemen dari planning itu adalah goals, hasil yang diinginkan, dan kemudian plans itu sendiri berupa dokumen cara mencapai goals, alokasi sumber daya, dan jadwal kegiatan. Beberapa macam tipe goals atau tujuan yaitu financial goals, yaitu terkait dengan performa finansial internal. Kemudian strategic goals yaitu terkait daya saing dan lingkungan eksternal. Kemudian state goals yaitu pernyataan resmi organisasi. Dan yang terakhir adalah real goals yaitu tujuan nyata yang tercermin dari tindakan. Dan tipe-tipe dari plans adalah strategic plan, operational plan, long term versus short term, kemudian spesifik versus direksional, kemudian single use versus standing plan. Kemudian establishing goals dan developing plans. Traditional goal setting dari top management ke bawah. Mean and chain yaitu tujuannya hierarkis. Kemudian manajemen by objective atau MBO yaitu tujuan disepakati bersama, kemudian dievaluasi dan kemudian reward. Well-designed goals berbasis hasil outcome bukan tindakan, measurable dan quantifiable. Time bound yaitu jelas jangka waktunya, challenging namun attainable. Kemudian tertulis dan dikomunikasikan. Step in goal setting. Tinjau mission statement, evaluasi sumber daya, kemudian tentukan goals, yaitu spesifik, terukur, tepat waktu, kemudian komunikasikan goals, dan selanjutnya adalah review hasil dan lakukan penyesuaian. Contingency, factor, dan approach, yaitu sebagai di level manager membuat strategi versus operasional lingkungannya, yaitu stabil, rencana spesifik, dinamis, dan rencana fleksibel.
Kemudian komitmen jangka panjang itu sangat penting. Kemudian perencanaan bisa formal atau partisipatif. Contemporary issue dalam perencanaan. Kritik, yaitu kaku, tidak cocok di lingkungan dinamis, fokus, dan jangka pendek. Kemudian solusi, rencana spesifik namun fleksibel. Kemudian perencanaan, yaitu proses berkelanjutan, foster planning di semua level organisasi. Kesimpulan, planning memberi arah, mengurangi ketidakpastian dan efisiensi, harus fleksibel dan adaptif. Kemudian, good planning akan membuat better performance. Terima kasih.